Bisa didengar suaranya jelas? Oke, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibina Mustafa Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan kembali ya melanjutkan pembahasan kita untuk membahas teks untuk qiraah. Nah, seperti biasa ya, kemarin kita sudah pelajari ada berapa nih? Ada 6 baris ya kemarin. Dan insya Allah hari ini kita selesaikan semua teks yang ada di sini. Nah, ya, jadi nanti kalau ini sudah selesai, kita akan kirimkan teks yang baru nanti untuk kita terjemahkan. Nah, jangan lupa uh, ya selalu untuk diingatkan bahwa dalam pembelajaran ini silakan siapkan buku khusus ya untuk mencatat kosakata atau mufradat yang sulit atau yang baru ditemui ya atau apapun maklumat-maklumat yang didapat selama pembelajaran ini berlangsung. Karena kalau tidak dicatat ya meskipun ada rekamannya, ya rekaman itu gunanya hanya untuk membantu ya bukan pokok utama sebenarnya ya bagi yang sudah mengikuti kelas secara interaktif. Nah, sehingga sangat 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 penting sekali untuk mencatat apapun hal yang didapatkan dan itu baru ya terkait dengan pembelajaran kita ini ya, terutama tadi ya masalah mufradatnya harus dicatat dan digunakan ya. Menggunakan itu boleh ya setelah dicatat misalkan diterjemahkan ya, dihafalkan, nah dibaca lagi teks yang sama ya. Kita udah share teksnya. Baik, insya Allah hari ini kita akan masuk ke kalimat yang nazara ini ya. Nah, nazara ini. Baik, ada yang mau menerjemahkan? Oke, sebentar. Siapa nih? Siapa tadi itu? Oke, Najwa, Najwa Zahwa. Silakan Najwa. Bismillahirrahmanirrahim. Nadhara ilaihim dahikan wa qala la ahadu min haula'i wa innama sirras sa'adati fi biladina yakhtafi wara'al asdiqai al-arba'atil fili wal qardi wal arnabi wal yamamati. Oke, silakan diartikan dulu. Kemudian melihatlah si ahli hikmah tadi kepada mereka sambil tertawa dan berkata, tidak ada salah satu dari mereka, dan sesungguhnya rahasia kebahagiaan di negeri kita ini bersembunyi di balik teman-teman yang empat, yaitu alfil, gajah, kera, dan kelinci, dan merpati. Oke, baik, syukran ya. Di nazar ilaihim dahikan ya. Dia si ahli hikmah tadi kemarin ya kita baca melihat kepada orang-orang ini dahikan ya sambil tertawa. Ya, jadi dahikan ini kalau di-i'rabkan dia adalah hal ya atau keadaan. Taib. Nah, terkait dengan hal ini apa namanya? Hal ini dia bermakna dia isim mansub ya yang bermakna keadaan dan dia nakirah gitu ya. Nah, nanti kita pelajari nanti lebih jauh tentang ada hal itu hal mufrad dan ada hal ghair mufrad ya. Nah, tapi nanti ya waqala dan dia berkata sambil berkata la. Nah, tadi dibaca la ahadu ya, atau la ahadun gitu ya. Nah,
seharusnya dia di sini dibaca adalah la ahada min haula ya. Nah, jadi la-nya ada yang tahu apa jenis la yang ada di sini? Istiqnaf, Ustaz. Istinaf. Istinaf itu biasanya waw istinaf yang ada. Istisna, Ustaz. Istisna itu pengecualian, itu illa. Jadi dia adalah ya la nafiyatun lil jinsi. Ya. Jadi la nafiyatun lil jinsi ini adalah la yang menafikan apa namanya? Sesuatu yang ada di setelahnya atau isim la. Ya, dan isim la ini dia apa yang Arabnya isim la? Dia mansub atau mabni? Mansub. Hmm? Oke, gini ya, kita mampir dulu sebentar untuk melihat teori tentang isim la sebentar. Jadi biar kita ketahuan. Ya, sekaligus saat bagi yang belum tahu ya. Jadi kita dalam pembelajaran apa namanya? Ya, dalam pembelajaran kita ini kita biasanya kalau untuk kelas apa namanya? Kelas untuk ini ya, kelas untuk apa? Kelas untuk baca kitab. Nah, kita menggunakan kitab namanya Al-Kafi. Nah, barangkali sudah ada yang punya bukunya. Nah, atau mungkin juga ada yang belum ya. Sebentar. Ada di sini enggak ya? Nah, biar kita lihat. Di sini buku. Nah, ini dia nih. Al-Kafi. Oke. Nah, ini bukunya sangat gampang gitu ya untuk dipahami, apalagi untuk pembahasan tentang kaidah-kaidah ilmu sorof ya, dan ilmu nahu. Inna wa akhwatuha, mana dia la nafiyah ya. Bentar, dia itu di nah ini ada hal, tamyiz, illa, kemudian la 482 482. Oke ya, ini kita baca secara singkat aja. Nah, dia memang ada beberapa ininya ya, beberapa syarat-syaratnya. Nah, ini. Oke ya, jadi ini pembahasan tentang la nafiyatu lil jinsi. Nah, ya, ini kita baca yang di sininya aja, nanti silakan dipahami lebih jauh. Ya, maka bacaannya di sini adalah i'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwin. Jadi la nafiyal jinsi ini dia menasabkan isim-isim nakirah yang ada setelahnya tanpa pakai tanwin. Makanya tadi kita baca la ahada. Ya idza basyaratin nakirata wa lam tatakarrar la. Ya, contohnya mana? La rajula fid dari. Nah, ya, la rajula fid dari. Jadi contoh yang ada i'rabnya ini aja. Ya, la taliba rasibun. Nah, ya tadi kita tanyakan apa i'rab dari si talibanya. Nah, kalau la-nya ya kalau untuk la-nya dia dinamakan dengan la nafiyatun lil jinsi. Ya, nah adapun talibanya nah dia bukan mansub. Ya, dia bukan mansub, tapi i'rabnya dia isim la an-nafiyah lil jinsi mabniun 'alal fathi. Jadi dia mabni nih. Ya, mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Ya, sama kayak la ahada tadi. Ya, nah rasibunnya baru khobar la nafiyah lil jinsi marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya. Nah,
Jadi la-nya di sini sebagai la nafiyul jinsi, ya. Tolibanya perhatikan. Nah, tolibanya di sini dia mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin, ya. Jadi dia mahalli i'rabnya, bukan eh, isim la nafiyul jinsi mansubun, ya, bukan mansubun, tapi mabniun dia tuh. Taib. Kita balik lagi ya ke yang tadi. Nah, jadi la ahada min haula'i. Ya, enggak ada satupun dari mereka. Ya, innama sirrus sa'adati fi biladina. Nah, adapun rahasia kebahagiaan yang ada di negeri kita ini yakhtafi wara'al asdiqa'il arba'ati. Ya, adapun apa namanya, dan eh, rahasia, ya, rahasia kebahagiaan yang ada di negeri kita ini, nah, tersembunyi. Nah, jadi dalam menerjemahkan teks, kalau tadi kan apa ya, menyembunyikan tadi ya. Nah, dalam menerjemahkan teks kita harus betul-betul paham mana fiil-fiil atau apa namanya, fiil-fiil dengan bab atau abu-abu tasrif tertentu yang dia bermakna lazim atau bermakna mutaaddi, ya, sehingga kita tidak salah untuk mengartikan. Karena kalau kita artikan ikhtafa ini menyembunyikan, maka kalau menyembunyikan, nah, dia eh, harus menggunakan maf'ul bih, ya, karena fiilnya mutaaddi kalau kita artikan menyembunyikan, ya. Sementara kalau ikhtafa ini dia bukan mutaaddi, ya, makanya untuk mengartikan yang seperti ini, ya, kalau menyembunyikan itu bahasa Arabnya adalah akhfa, ya. Kalau digunakan akhfa, ya, akhfa, nah ini baru menyembunyikan. Tapi kalau ikhtafa, ya, ini menyembunyikan, menyembunyikan gitu kan. Kalau akhfa, nah kalau ikhtafa, nah ini artinya tersembunyi, ya. Ini fa, ya, bukan dha, ini fa. Nah, ikhtafa, ya, ini artinya tersembunyi. Nah, ya, jadi untuk melihat apa namanya, bagaimana kita bisa membedakan yang seperti ini. Nah, ini cukup untuk kita mengetahui makna-makna dasar yang ada pada bab-bab tasrif, ya. Nah, yang udah punya buku materi seleksi Timur Tengah ini boleh dilihat, ya. Di awal ini kita udah menampilkan, bentar kita bukakan. Nah, ini ya. Jadi di awal ini kita akan menampilkan bab-bab tasrif. Nah, misalkan tadi kalau ikhtafa, ya, ikhtafa itu dia babnya apa? Wazannya apa ikhtafa? Oke, ya. Kalau ifta'ala kita cek ifta'ala. Nah, ya. Ifta'ala di sini dia mutawa'ah nih, ya. Mutawa'ah ini hasil atau akibat. Nah, kalau contohnya gimana? Jama'tun nasa, saya mengumpulkan orang-orang. Ya, mutawa'ahnya gimana? Ya, akibat dari mengumpulkan itu ya apa? Ijtama'an nasu. Orang-orang berkumpul, ya. Maka orang-orang berkumpul ini fiilnya fiil lazim. Kalau dia bab ifta'ala, ya. Jadi di bab ifta'ala ini maknanya mutawa'ah. Nah, adapun kalau di bab akhfa yaitu af'ala, kita lihat di biharfin. Nah, ya, af'ala ini ada makna lazim dan ada mutaaddi, ya, dan kita sesuaikan. Nah, kalau akhfa yaitu maknanya adalah menyembunyikan. Ada lagi satu tips, ya, untuk menentukan apakah dia fi'il mutaaddi atau fi'il lazim. Kemarin semuanya udah nginstal belum aplikasi yang ada di kita share di grup, aplikasi apa? Aplikasi kamusnya. Udah pada nginstal apa belum? Atau ada yang belum tahu? Ah, ya. Kalau di nih coba cek di grup, ya. Nah, jadi kalau dicek di kamus tersebut, kita ambil misalkan ikhtafa, ya. Nah, lihat di bagian ghoin, ya. Kalau ada yang mau coba silahkan.
Nah, sebentar. Oke. Nah, oke kita kirimkan ya. Oke. Nah, silakan cek di grup daurah itu. Karena kadang kita bingung menentukan fiilnya itu fiil muta'addi atau fiil lazim. Ya, silakan cek di grup. Nah, kalau dibuka kamus yang kita kasih linknya sebelumnya itu, nah di situ kan ada kata akhfa. Ya, sudah dilihat grupnya semua? Gimana? Udah pada ngeliat belum? Sudah, Ustaz. Oke. Nah, ini kita tampilkan di sini aja deh. Oke. Baik. Coba dia ada garis-garis apa dia nih? Sebentar. Sebentar apa sini aja kali ya. Nah, ini aja. Kelihatan di layarnya share screen-nya. Kelihatan, Ustaz. Oke ya. Jadi di aplikasi kamus itu sebenarnya udah sangat lengkap. Ya, jadi ada bahasa Arab Indonesianya, ada Indonesia Arabnya. Nah, dan kalau kita lihat di sini, ya kita ketik di ghain ini, ya cari akhfa, ketik akhfa, gitu kan, pilih ke ghain. Nah, di sana dilihatin tuh, ya dia adalah fiil rubai. Nah, rubai itu artinya dia apa? Sulasi mazid biharfin. Jadi kadang gitu ya, mazid biharfin tuh di apa namanya dalam versi yang lain disebut dengan rubai. Nah, dia mutaaddi dia nih. Ya biharfin. Nah, kalau ini dia ketutup nih. Sebentar. Misalkan akhfa af'alahu ya. Akhfa ini harusnya ada af'alahu di sini ketutup sama panahnya. Artinya sataroha gitu ya atau katamaha. Nah, jadi dia bermakna mutaaddi. Apa ciri mutaaddi di contohnya? Itu dimunculkan maf'ul bih. Maf'ul bihnya mana? Ya, maf'ul bihnya itu yang ini nih. Ya, akhfa af'alaha. Gitu kan? Ini dia nih. Atau kalau ada akhfahu. Nah, jadi kalau ada yang domir-domir gini, domir-domir yang fi mahalli nasbin ini, nah maka fiilnya adalah fiil mutaaddi ya. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ustaz, apa nama kamusnya, Ustaz? Nama kamusnya adalah Kamus Arab Indonesia. Nih, kita share lagi linknya deh. Allahumma sholli ala sayyidina. Kamus. Nih, ini yang selalu kita gunakan. Dan di kamus ini dia juga sudah ada ininya. Ya, bisa ngelihat contoh kalimatnya gitu ya. Yang kalau dicek yang paling di lam ini kalau nggak salah. Nah, ini bagi yang belum install. Nah, itu silahkan cek di grup. Ya, bagi yang belum silahkan diinstal itu. Ya, jadi ini termasuk kamus yang cukup lengkap ya, dan di bagian terakhir ini adalah contoh ya. Kalau dibuka bagian yang ini, diklik ikon yang ini, nah itu adalah contoh yang ada di Quran ya. Misalkan akhfa ya, kita ketik muncul tuh ya, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Ada akhfa di situ. Oke, silakan yang lain, ada pertanyaan nggak? Ya. Kenapa hal ini penting untuk menentukan fiilnya lazim atau muta'addi? Karena kita akan dituntut untuk hal yang berbeda. Kalau fiilnya fiil lazim, ya, seperti yang dipelajari sebelumnya ya di sekolah atau bersama ustadz-ustadz yang lain. Nah, jadi kalau misalkan fiilnya lazim, ya, maka kita hanya dituntut untuk menemukan mana fiil sama mana fa'ilnya.
Ya, kalau misalkan fiilnya muta'addi, ya, maka kita dituntut untuk mencari tiga hal. Mana fiilnya, ya, mana fa'ilnya, ya, dan mana maf'ul bihnya. Ini wajib nih. Ya, maf'ul bih. Ya, tiga ini. Ya, sehingga kalau apa namanya? Kalau kita menemukan fiilnya kayak sekarang kan, ya yaktafi gitu kan. Nah, karena fiilnya fiil lazim, kita nggak perlu cari maf'ul bih. Ya, tapi kalau fiilnya fiil muta'addi, ya, eh, maka wajib kita cari maf'ul bihnya. Nah, pertanyaan sekarang gini, mungkin nggak fiil muta'addi ini tanpa maf'ul bih? Kan tadi saya sampaikan ya, kalau fiilnya fiil muta'addi, wajib dicari maf'ul bihnya, ya. Mana fa'ilnya, mana maf'ul bihnya ya, fiil fa'il maf'ul bih. Nah, sekarang kita kasih pertanyaan, mungkin nggak sih fiil muta'addi ini tanpa maf'ul bih? Mungkin. Gimana? Mungkin. Mungkin. Gimana dia bentuknya kalau mungkin? Majhul. Benar ya. Jadi mungkin aja fi'il muta'addi ini tidak ada maf'ul bih, tapi dia juga tidak ada fa'il. Maka konsep lain dari fi'il muta'addi ini yang pertama ya. Nah, konsep lain kalau kita nggak ketemu maf'ul bihnya, boleh jadi dia fi'il majhul. Ya, fi'il majhul gitu kan. Plus naibul fa'il. Nah, naibul fa'il. Ya. Nah, misalkan nih, kalau ada kata dia fiilnya fiil gini lah misalkan. Apa ya? Ada kata oke. Nah, ada kata ini nih. Ya, ini kan apa nih? Bacanya apa nih? Ini huruf zai ya. Apa nih bacanya kira-kira ini? Anzalal Quran. Nah, kalau anzalal Qur'ana ada yang kurang nggak kira-kira? Ada Qurannya. Kalau anzalal Qur'ana, kalau kalimatnya hanya ini aja ya, masih ada yang kurang. Ya, fa'ilnya oke, katakan ada fa'ilnya dhamir huwa mustatir yang ada di anzala. Nah, setiap dhamir itu ada tempat kembali sebelumnya, sementara ini misalkan kalimat pertama gitu kan. Nah, sehingga kita kalau dengan konsep seperti ini nggak bisa atau kurang tepat kita membacanya anzalal qur'ana, ya. Maka tipsnya kita gunakan opsi yang kedua ini. Gimana cara membacanya ini? Unzilal. Unzilal Qur'anu gitu ya. Oke, silakan dicatat dulu nih informasi maklumat yang sangat-sangat penting sekali ya. Silakan dicatat dulu sebentar. Bagi yang mau bertanya silakan. Ya, kalau ada yang udah selesai catat silakan kasih tahu ya. Kalau lazim Kalau lazim gimana apanya? sama juga kayak muta'addi. Dari sisi apa? Kalau nggak ada fa'il. Kalau tidak ada fa'il gitu. Iya. Nah, oke, silakan catat ini dulu ya. Kita buka nanti bukunya, kita bahas yang majhulnya agak detail sedikit ya. Di biar tertata kita bahasnya. Dan insya Allah buku-buku ini kita akan share nanti PDF-nya ke grup ya, biar bisa antum pelajari. Ya, karena sebenarnya di lazim ini di majhul ini ya ada beberapa buah bentuk naibul fa'il itu sebenarnya.
Silahkan catat dulu yang ini ya. Kalau udah, silahkan dikasih tahu biar kita buka bukunya tentang majhul. Siap, Ustaz. Oke. Dan Oke, yang lain gimana? Sudah? Baik. Oke, kita buka ya bukunya ya. Ini bukunya, kitabnya namanya nih. Nah, loading. Nah, ini ya. Namanya kitab An-Nahwu At-Tatbiqi. Ya, kalau ya kalau yang tadi namanya kitabnya namanya yang tadi ya, Al-Kafi fi Syarhiyah Al-Ajrumiyah yang tadi. Nah, ini kitab Syarah Ajrumiyah. Ya, silakan nanti kalau apa namanya ada kesempatan, ada rezeki, kalau bisa dibeli bukunya. Ya, karena PDF ini kurang ini ya, kurang enak ya, kurang nyaman untuk dijadikan pembelajaran ya. Ustadz punya ini buku cetaknya ini punya ya sama Nahwu Tatbiqi ini. An-Nahwu Tatbiqi ini juga Ustadz udah beli bukunya ya, dan ini bukunya sangat bagus sekali. Sangat bagus. Ini bukan apa sih namanya? Bukan endorse ya. Karena Nahwu Tatbiqi ini Ustadz tidak jual bukunya ya. Silahkan cari aja mungkin di apa di marketplace mungkin ada barangkali. Nah, ini sangat bagus sekali bukunya untuk mempelajari nahu praktek atau nahu praktis gitu ya. Di sini kebanyakan isinya adalah praktek semua. Oke, kita cari tadi masalah apa? Fi'il majhul ya. Oke, halaman berapa dia majhul? Coba kita lihat daftar isinya. Ini huruf jar, adat, istisna, maf'ul bih, fa'il, inna wa khatam, mubtada, khabar, isim mausul, jawazimul mudhari', nawasib, i'rab fi'il mudhari', tatbiq af'al khamsah, mamnu' min as-sarf. Mana dia ya? Di kalimah aku nggak ketemu sebentar. Af'al mudhari'. إعراب الفعل المضارع جوازم المضارع المعلوم المجهول tadi ada fi'il mudhari' tadi ya al-fa'il tasbiqat maf'ul mutlaq naibul fa'il 375 coba lihat 375. Oke. Nah, ya ini dia ya. Jadi bagi yang belum terlalu paham masalah naibul fa'il, nah ini kita jelaskan sedikit sekarang ya. Naibul fa'il itu apa? Dia isim yang datang setelah fi'il mabni lil majhul ya. Nah, dan dia menempati tempat fa'il setelah dihapuskan si fa'il ini. Ya, dia mabni. Jadi fi'il itu secara umum ada dua, ada yang mabni lil ma'lum sama majhul. Nah, di sini dijelaskan cara membuat apa namanya? Cara membuat fi'il majhul itu gimana? Ya, wajib dia dihadzaf fa'ilnya. Ya, jadi fi'il majhul tidak boleh memunculkan fa'il mutlaqan. Ya, al-ityanu bi syai'in yanubu 'anil fa'il, ya cari naibul fa'ilnya. Ya, kemudian ya ubah bentuk fi'ilnya. Nah, ini kalau kataba jadi kutiba, dahroja jadi duhrija, akhroja, ukhrija ya ini untuk fi'il madhi. Ya dikasrohkan satu huruf sebelum akhirnya dan didomahkan ya. Nah, huruf awalnya. Oke. Kalau dia ini ada aturan-aturannya, fi'il mudhari' yuktabu, yudahraju, silakan dilihat nanti. Nah, yang kita lihat itu nih ya. Mal ladzi yanubu 'anil fa'il ba'da hadfihi. Nah, apa yang bisa menjadi naibul fa'il setelah fa'il ini dihapuskan? Ya. Nah, yanubu itu artinya naib ya. Naib itu nambah yanubu itu mewakilkan. Ya, apa yang bisa mewakilkan fa'il setelah dihapuskan si fa'il ini? Ada 4 hal. Yang pertama, ini yang paling umum. Yang paling utama maf'ul bih yang bisa dijadikan naibul fa'il. Misalkan
Oke, sebentar kita keluarkan pulpennya. Daraba Zaidun Muhammadan. Ya, jadi kalau daraba ini dia fiil. Ya, Muhammadun dia fa'il, Zaidan dia maf'ul bih gitu kan. Nah, maka kalau kita jadikan fiil majhul, maka hilangkan fa'ilnya sehingga berubah menjadi duriba Zaidun, ya. Nah, ini dia nih. Ini konsep yang sama kayak tadi ya, unzilal Qur'anu gitu kan. Nah, sampai kemudian ini sama. Ini maf'ul bih yang pertama dihilangkan. Yang kedua apa? Yang kedua yang dihilangkan itu adalah, nah tunggu ya. Nah, jadi kalau tadi maf'ul bih dihilangkan, mungkin nggak fi'il majhul itu punya maf'ul bih kalau begitu? Hah? Ada yang tahu? Halo? Wah, kirain mati mikrofonnya nih. Ya ayuhan nas. Halo. Enggak, Ustaz. Mungkin nggak fi'il majhul itu tetap ada maf'ul bihnya? Mungkin nggak? Enggak, Ustaz. Nggak. Sepakat semuanya nggak? Hah? Nah, jadi sebenarnya si maf'ul bih ini tetap aja ada kemungkinan bisa muncul dalam jumlah yang ada fi'il majhulnya. Kalau maf'ul bihnya itu ada dua gitu ya. Contohnya mana? A'ta Muhammadun aliyan dirhaman ya. Nah, kalau dii'rabkan ini sebagai fi'il ya, ini fi'ilnya. Ya, ini fa'ilnya gitu kan. Nah, aliyan maf'ul bi 1 gitu kan. Ini maf'ul bi 2 ya. Nah, duanya ya. Jadi a'ta Muhammadun aliyan dirhaman. Muhammad memberikan Ali 1 dirham. Itu 2 maf'ul bih gitu kan. Sehingga kalau dijadikan fi'il muta'addi yang dihapuskan itu kata Muhammadnya aja. Ya, maka berubah dia u'tiya Aliyun dirhaman. Ali diberikan 1 dirham. Ya, ini fi'il majhulnya, ini naibul fa'ilnya, ya, dan ini sebagai tetap jadi maf'ul bih dia nih. Ya. Nah, sehingga perlu kita ketahui bahwa yang mutlak tidak boleh hadir dalam fi'il majhul ini hanya fa'il saja. Maf'ul bih bisa nggak? Bisa. Kalau ya fiilnya ini punya 2 objek ya. Oke, ada pertanyaan yang ini? Tidak, Ustaz. Jelas kira-kira? Dasar. Oke ya. Nanti silakan catat ini. Yang kemudian yang ketiga, apa lagi? Nah, yang ketiga, al-majruru bi harfil jar. Gitu ya. Misalkan nih, nazara al-amiru fil amri. Ya, jadi si Amir siapa? Pemimpin ya atau Amir gitu kan. Nah, pemimpin itu memperhatikan pada perkara atau perintah tersebut. Maka kalau Amir ini dihilangkan ya, maka nuziranya di sini sebagai fi'il madhi mabniun lil majhul mabniun alal fathi nuzira gitu kan berubah jadi ini. Nah, naibul fa'ilnya mana? Ini dia naibul fa'ilnya. Ya, fi huruf jar al-amrinya adalah ismun majrurun fil lafzi gitu ya. Nah, cuman al-amrinya ini fi mahalli raf'in naibul fa'il. Gitu ya. Jadi bisa majrur bi harfil jarnya. Jadi yang jadi naibul fa'ilnya ini nih. Gitu ya. Nah, lalu muncul pertanyaan. Jadi yang majrurnya itu fil amri atau al-amrinya aja? Tanbih. As-sahih annal majrura faqat huwa naibul fa'il. Jadi yang benar itu bahwa isim majrurnya aja atau amrinya aja yang jadi naibul fa'il. Ya, dan ini pendapat jumhur orang Basrah. Ya, bukan jar dan majrur bersama-sama sebagaimana pendapat sebagian orang Basrah gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada 2 mazhab ya biasanya. Ada mazhab Basrah. Nah, sama ada mazhab Kufah.
Nah, ini ada dua mazhab dalam bahasa Arab ya, dan biasanya kedua mazhab ini banyak perbedaan dan sebenarnya perbedaannya saling melengkapi ya. Oke, ini nomor 2. Ada pertanyaan dari nomor 2? Ada ya. Nah, ya. Jadi ada beberapa lagi ya. Kemudian yang ketiga itu ada masdar. Ya, keempat ini ada zaraf, tapi ini oke, kita lihat aja ya. Sara Muhammadun ya sayran tawilan. Ya, Sara Muhammadun sayran tawilan. Nah, jadi di sini ini fiil ya, ini fa'ilnya, ini sebagai masdarnya atau maf'ul mutlaknya, ini na'at. Nah, maka kalau dihapuskan Muhammadnya jadinya apa? Sira ya, sayrun tawilun. Jadi siranya fiil, sirunnya jadi sayrunnya jadi naibul fa'il. Nah, yang keempat, zaraf ya, sama Zaidun yauman tawilan. Ya, kalau diubah jadi majhul maka dia menjadi sima yaumun tawilun. Nah, terkait dengan pertanyaan Habib tadi, bagaimana kalau apa namanya fiilnya fiil lazim? Ya, hukum asalnya fiil lazim ini dia sudah tidak memiliki maf'ul bih. Ya, maka secara makna dia tidak bisa dijadikan fiil majhul kecuali ya, kecuali dia diubah menjadi fiil yang bermakna muta'addi. Misal, oke, gini ya. Kalau kata ja'a lazim atau muta'addi kira-kira? Lazim. Lazim artinya datang, betul? Betul nggak? Betul, Ustaz. Tuh. Nah, kalau kita ubah ya, ja'a tertambahkan bi depannya, ja'a bi. Maknanya apa? Membawa. Ya, boleh membawa ya, atau mendatangkan gitu kan. Manja'a bil hasanati gitu kan. Nah, maka ini jadi mendatangkan. Nah, ya. Maka fiil yang awalnya dia secara bentuk dia lazim, tapi kalau dikasih huruf jar tertentu, dia bisa berubah menjadi fiil lazim. Ya, fiil muta'addi ya, Fuan. Jadi awalnya ini lazim nih, yang ini lazim ya. Ini lazim. Diubah kasih huruf jar satu jadi muta'addi. Contoh lain. Ini masyhur nih. Zahaba. Artinya apa zahaba? Pergi. Ya, kalau zahababi hah? Apa zahababi? Apa? Ini ada di Al-Qur'an nih, di ayat awal Al-Qur'an, zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Apa zahaballahu binurihim? Menghilangkan. Menghilangkan ya. Nah, sehingga kalau dia udah ada huruf jar ini bisa diubah menjadi majhul. Ada Al-Qur'an, ja'abi, kalau majhulnya apa jadinya? Waji'a yauma idzim bi jahannam. Ya, dia bisa diubah jadi majhul nih. Ya, kalau majhulnya ini tertulis di sini ya. Ji'a bi. Gitu kan? Kalau zahababi jadinya apa? Kalau ini jadi zuhibabi, tapi tetap harus ada apa namanya huruf jarnya ya, zuhibabi. Nah, tapi kalau zahaba aja ya, kalau zahaba fulanun misalkan, apanya yang mau dimajhulkan? Kan nggak ada maf'ul bihnya ya. Nah, cuman hanya ada antara fi'il dan fa'il aja, nggak bisa. Oke, itu. Silakan, ada yang mau bertanya?
Oke, ini barangkali ada yang mau dicatat dulu, silakan yang ini. Sambil kita kirimkan ya bukunya di grup ya. Nah, tolong tulis di buku catatannya pembahasan yang ini ada di halaman 3 berapa nih? Halaman 379 ya. Nah, tolong tulis di bukunya biar nanti kalau PDF-nya sudah dikirimkan tidak usah nyari-nyari lagi halaman berapa ya. Ini halaman 379. Oke, sebentar kita kirimkan ke grup dulu. Nah, itu. Ya, kalau bisa ya, kalau ada rezeki gitu kan. Nah, sebaiknya beli bukunya. Ya, yang pertama biar berkah, yang kedua biar kita bisa membaca buku ini dengan maksimal ya. Oke, ini buku Hanun Biki yang pertama. Ini buku referensi yang kita sering gunakan. Sama satu lagi Al-Kafi fi Syarhil Ajrumiyah. Entah ya, silahkan dicari aja bukunya di toko-toko online. Kembali ke media. Oke. Ya, silakan nanti dicatat ya. Dan apa namanya maklumat yang tadi ini kalau apa kan lumayan banyak tadi itu ya. Nah, kalau kita kasih waktu sekarang nanti habis waktunya, nanti putar lagi aja rekamannya. Ya, rekamannya ada. Nah, nanti silakan dicatat ulang semua maklumat yang kita berikan di sini ya. Kan enak ya kalau udah direkam kan di pause-pause ya. Sekaligus mengulangi materi kita ini ya. Sekarang kita balik dulu ke sini. Kita baru satu satu kalimat tadi ya. Satu atau dua kalimat tadi itu. Oke ya. Nah, ini tadi masalah yaktafi, baru satu kalimat. Ya, yaktafi waro al asdiqail arba'ati. Ya, tersembunyi ya, karena fiilnya fiil apa? Fiil lazim. Nah, gitu ya, tersembunyi waro al asdiqail arba'ah. Ya, di belakang teman yang empat ada fil gajah, ada al-fili ya, waro al asdiqai al-fili gajah, al-qirdi ya, monyet, kera, arnab wal arnabi, kelinci dan wal yamamati, merpati. Oke. Sekarang kita lanjut dulu. Silahkan. Siapa yang mau coba baca? Ah, oke. Ahmad Azizi. Nah, habis Zizi nanti Tri ya. Oke, silakan Zizi. Bisa. Fahaulai al-asdiqa'u ya'ishuna fi salami wa hubbi wa sa'adati fi yawm ikhtalafa al-arba'atu hawla ayyahuma akbaru sanan wa ayyahuma Akbaru asgharu sinan sanan. ya. Ayyuhuma Akbaru akbaru sinan. sinan. Ayyahuma akbaru sinan wa ayyahuma asgharu sinan. Oke. Qala al-fil عندما كنت صغيرا كانت هذه الشجرة أقصر مني Oke, فقال itu الفيل dulu sampai mini, sampai mini. Ya, silakan diartikan. lalu maka para asdiqo teman-teman itu mereka menghidup sedang hidup dalam Ah, kedamaian. ikhtalafa ini apa artinya nih? Oh ya yang isunya. Oh ya, oke oke, belum yang isuna. Oke, terus terus. Kayak Isuna mereka hidup dalam kedamaian Ah, dan ketentraman dan kecintaan dan
kesenangan. Dan pada hari perselisihan Pada suatu hari, satu hari keempat itu berselisih pada pada kondisi membahas tentang besarnya siapa yang besarnya kemuliaan. Sinan itu apa? Lebih tua. Oke. Dan tentang lebih lebih muda. Dan Phil itu berkata, ketika aku masih kecil, masih muda, pohon ini lebih kecil dariku. Oke, sampai situ ya. Dan Sampai situ ya. Nah, baik. Jadi fahaula'il asdiqai ya'ishuna fi salamin wa hubbin wa sa'adatin ya. Jadi mereka yang berteman ini ya, mereka ini ya'ishuna fi salamin, hidup dalam kedamaian, hidup dalam rasa cinta dan kebahagiaan. Ya, fi yaumin ikhtalafa, pada suatu hari ya, keempat hewan ini berbeda pendapat ya, haula ayyihima akbaru sinnan wa hima asgharu sinnan. Ya, siapa yang paling, jadi kalau akbaru sinnan ini ungkapan sinnan ya, sinnan itu bukan gigi artinya ya, meskipun ada ya sinnan itu artinya gigi, tapi di sini bukan gigi ya. Sinun itu coba kita cek di kamus, sinun itu apa aja artinya, barangkali banyak artinya tuh. Sinun, sinun itu ada artinya gigi, ada artinya usia, umur, ada artinya bentuk, ada artinya sebiji bawang putih. Nah, jadi banyak artinya. Ya, jadi itu gunanya kita selalu untuk melihat kamus ya, karena boleh jadi artinya tidak sesuai dengan apa yang kita tahu selama ini. Jadi ayyuhuma akbaru sinan, siapa yang paling besar, yang bukan giginya ya, usianya, dan siapa yang paling kecil ya, usianya. Nah, si Alfil mengatakan, si gajah mengatakan, saat saya kecil, kanat hadhihi syajaratu aqsara minni. Jadi, indama kuntu saghiran, tatkala saya kecil, nah, kanat hadhihi syajaratu, pohon ini lebih pendek daripada aku. Gitu ya. Oke, lanjut. Maharani Tri Faqala. عندما كنت صغيرا كانت هذه الشجرة تلقي ظلا أصغر مني. Tulqiyah, kenapa dibaca tulqiyah? تلقي Tulqi. Terus. فقال الأسد عندما كنت صغيرا أكلت أوراق هذه الشجرة. فقالت اليمامة هل تعرفون أن هذه الشجرة كانت بذرة في منقاري وأنا التي ألقيتها في الأرض. Ya, silakan diartikan. Monyet berkata, ketika aku masih kecil, pohon ini menghasilkan bayangan yang lebih kecil dariku. Kelinci berkata, ketika aku masih kecil, aku makan daun-daun pohon ini.
Merpati berkata, apakah kalian tahu bahwasanya pohon ini adalah benih yang ada di paruhku, dan akulah yang melemparkannya ke tanah. Oke, baik, syukran ya, Rani. Nah, jadi ini mereka masih berbeda pendapat ya. Qala al-fil ketika qala al-qird ya, faqala al-qirdu indama kuntu saghiran tatkala. Nah, jadi gini ya. Penggunaan kana dalam bentuk madhi ini biasanya digunakan untuk menceritakan masa lalu. Ya, dulunya gitu ya, misalkan saya dulu kuliah di Al-Azhar, kuntu adrusu fil Azhar, gitu ya. Dulunya saya belajar di Al-Azhar. Jadi itu ya kalau mengartikan kana dalam bentuk fiil madhi. Karena kana itu ya secara bahasa artinya adalah ada. Ya, jadi adalah dulunya saya gitu ya. Karena dulunya dari mana maknanya? Dari fiil madhinya. Nah, cuman di sini kata adalahnya kadang ya bisa kita hapuskan aja. Indama kuntu saghiran, tatkala dulu aku kecil, ya. Kanat hadhihi syajarata. Nah, dulunya pohon ini, nah, dari mana dulunya? Dari kanat sini, ya. Tulqi dhillan, ya, memberikan apa namanya? eh, bayangan ya asghara minni ya yang bayangan dia ini lebih kecil daripada saya. Wa qala al-arnabu ya Arnab mengatakan indama kuntu saghiran ya tatkala dulu saya kecil akaltu awraqa hadhihi syajarata. Saya memakan aurak ya. Aurak itu artinya di sini adalah dedaunan. Ya, kadang aurak itu juga bisa diartikan sebagai berkas-berkas. Nah, ya aurak ya bisa daun, bisa berkas. Kalau kita lagi ngurus sesuatu di apa namanya di TU ya, TU itu namanya kalau dalam tata usaha. Kalau di Azhar di Mesir kita nyebutnya syu'un. Nah, kalau kita ngurus sesuatu di syu'un itu, nah itu pasti berkaitan dengan aurak ya atau warakah. Faqalatil Yamamah, Yamamah bilang, hal ta'rifuna anna hadhihi syajarata kanat badhratan ya fi minqari wa ana allati alqaituha fil ard. Nah, ya kalian tahu nggak? Itu kan kata si Yamamah, kata Merpati. Kalian tahu nggak bahwa pohon ini dulunya adalah sebutir benih ya. Nah, yang ada pada paruhku dan sayalah yang melemparkannya atau menaruhnya ya alqa ya saya melemparkannya ke tanah. Nah gitu ya, baik, boleh satu lagi kita selesaikan sampai akhir ini. Siapa yang mau mengartikan? Dini Ustaz. Dini, silakan Dini. فآمنوا جميعهم بأن يمامة هي أكبر مثلا ولذلك كانوا إذا ساروا صعد القرد على ظهر القرد وصعد الأرنب على ظهر القرد أما اليمامة فتجلس على رأس الأرنب حين تلتقط ثمر الشجر وحين الشدة والجزع. Oke, silakan diartikan Dini. Lalu mereka percaya bahwa merpati ini yang paling tua dari antara mereka. Terus Oleh karena itu, apabila mereka berjalan, monyet naik ke atas punggung gajah dan
kelinci naik ke atas punggung monyet. Adapun merpati, dia duduk di atas kepala kelinci. Ketika mereka memetik buah dari pohon dan ketika mereka kesusahan dan cemas. Saat kesusahan dan kecemasan. Oke, baik. Boleh satu lagi yang terakhir, nanti kita artikan secara berbarengan aja. Siapa? Yang terakhir yang mau? Kalimat terakhir? Nah. Ayo, siapa nih? Nggak ada, kalau nggak ada kita tunjuk aja deh. Alivia, Nazwa. Silakan Alivia. Ada Alivia? Oke, silakan Alivia Wawa. Hah, hilang nih mikrofonnya. Misal. Nah, Jadi ringkas al-khilafatu min hadhihi hikayati hiya annahu la yujadu syai'an kabiran aktsar minal lazim bil muqabili la yujadu syai'un asghara minal lazim fal kabiru bihajatin ila saghiri was-saghiru yanfa'ul kabira. oke, silakan diartikan. Jadi ringkasan dari cerita ini adalah bahwasannya kita nggak bisa mendapati sesuatu yang besar yang lebih banyak dari biasanya. Terus? Bil maqam la yujadu syai'un asghar minal lazim, dan sebaliknya gak bisa mendapatkan sesuatu yang kecil dari biasanya. Maka yang besar itu butuh kepada sesuatu yang kecil, dan sesuatu yang kecil itu bermanfaat bagi yang besar. Ya, oke, baik ya. Selesai, coba kita artikan. Mereka semua, tadi yang ini ya. Ya, mereka semua percaya bahwa Yamamah yang paling tua. Kenapa? Karena Yamamah menemukan sebuah, ya kalau Kirdun, oh ini, Phil, ya Phil membahas si pohon ini ketika dia masih kecil, lebih pendek. Ya Kirdun membahas pohon itu memberikan bayangan yang pendek juga, kecil juga. Arnab mengatakan dia makan daun-daun itu. Sementara Yamamah lebih dulu lagi, yaitu mengetahui biji daripada pohon tadi. Artinya dari sana didapati khulasohnya atau informasi bahwa yang paling tua itu adalah Yamamah. Kenapa? Dia tahu bahwa dia yang naruh biji itu, yang lain kan udah tumbuh gitu ya, pohon tadi itu. Ya pohon yang mereka sebutkan. Sementara Yamamah atau merpati dialah yang naruh biji. Artinya apa? Dia yang pertama kali menaruh biji itu di sana dan menumbuh dan menjadi tumbuh, sehingga dia yang paling tua. Fa'amanu jami'uhum, mereka semua percaya bahwa Yamamah lah yang paling tua, dan oleh sebab itu ya mereka berjalan. Sa'idal qirdu ala dhahril fil, ya si monyet naik ke punggung gajah, ya si arnab, si kelinci naik ke punggung monyet, lalu si merpati duduk di atas kepala kelinci, ya pada saat ya hina taltaqitu, saat mengambil buah-buahan pohon, ya
Ya, karena tinggi kan, wahina syiddah, dan saat keadaan yang sulit ataupun ketakutan ya, cemas. Nah, intinya al-khulasa, intinya dari hikayah atau cerita ini adalah, nah kan pada akhirnya mereka saling tolong menolong gitu kan. Nah, akhirnya apa? Annahu la yujidu syai'un kabirun aktsar minal lazim. Yang enggak ada sesuatu itu yang lebih besar dari yang lain ya, dari yang seharusnya. Ya, dari apa yang harus gitu, itu apa yang seharusnya. Ya, sebaliknya juga tidak ada sesuatu itu yang lebih kecil dari yang seharusnya. Kenapa? Karena fal kabir, yang kecil butuh kepada yang besar, kebalik. Yang besar bihajatin ila. Ya, yang besar butuh kepada yang kecil, dan yang kecil juga memanfaatkan yang besar ya. Di sini ada kata hajatin. Ya, di salah satu soal itu boleh jadi nanti tanyakan fal kabiru bihajatin titik-titik as-shaghir. Mana huruf jar yang tepat? Ya, hajatin ila, hajatin ala, atau hajatin fi, ya, dan seterusnya. Jadi membaca teks ini dan menerjemahkannya membuat kita menjadi muncul refleks kita, ya, muncul kepekaan kita terhadap huruf jar yang kan ini biasanya banyak sekali yang nanya, Ustadz, mencari tahu huruf jar yang tepat untuk sebuah kata itu apa? Ya, caranya cuma satu, banyak-banyak membaca teks Arab, banyak-banyak mendengarkan teks Arab. Karena kalau kita udah muncul refleksnya, ya, kita akan tahu, oh, bihajatin itu pasti ilah, nggak mungkin bihajatin itu Allah, karena kayaknya ilah deh gitu kan, sering baca ilah deh gitu ya. Sama kayak akbaru min, kayaknya nggak ada di akbaru selain an deh gitu kan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu pembahasan kita untuk pagi hari ini ya. Ini afwan lewat sedikit 7 menit. Kalau ada yang ada kegiatan mungkin kita langsung tutup aja. Nah, jika ada yang mau bertanya nanti silahkan tanyakan di grup atau japri, nanti boleh. Dan jangan lupa ini untuk tugasnya ini ya. Nah, ini dicatat, ditulis lagi terjemahannya. Nah, sekaligus yang tadi yang di buku Nahwu Tatbiki ini ya, sangat disarankan sekali untuk meringkas atau mencatat apa yang tadi sudah disampaikan. Nah, kalau mau diulangi lagi silakan putar videonya setelah pembelajaran ini selesai dan kita masukkan ke YouTube ya. Nah, itu aja barangkali, biar tidak kelamaan, takutnya banyak punya kegiatan habis ini. Insya Allah nanti kita share lagi teks berikutnya ya, kita tamatkan banyak teks ya dalam Ramadan ini agar antum punya kepekaan, refleks dalam membaca teks-teks bahasa Arab sehingga tahu ya cara mengartikan gimana, cara menerjemahkan gimana, dan jangan lewatkan kesempatan untuk bisa membaca secara langsung seperti ini, karena ini akan sangat membantu nanti ketika betul-betul menghadapi ujian ya. Membantu apa? Membantu mental ya. Oke, itu aja. Jazakumullah. Terima kasih telah ikuti kelas ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga ada faedah yang bisa diambil dari pembelajaran kita yang singkat ini. Langsung kita tutup aja. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.